Republik kita belakangan ini menjadi negara yang sibuk bicara tentang uang, 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 dan uang. Pemerintah sibuk bicara tentang menambah pendapatan negara. Pemerintah sibuk bicara tentang defisit anggaran. Pemerintah sibuk bicara tentang menambah anggaran-anggaran kementerian. Pemerintah sibuk bicara tentang proyek-proyek. Presiden sibuk bicara penghematan anggaran, kurangi seremoni, kurangi perjalanan luar negeri, hemat efisiensi. Pemerintah sibuk menaikkan pajak. Pemerintah sibuk menaikkan pajak kendaraan bermotor melalui opsen baru. Adanya pungutan 66%, dua baru untuk opsen daerah dan opsen dari balik nama kendaraan bermotor. Pemerintah sibuk memikirkan bagaimana mendapat uang yang banyak untuk membiayai pemerintahan ini. Sementara rakyat sibuk menghitung kemampuannya untuk membayar semua pajak, pungutan, iuran, hutang, dan lain-lain. Lantas di mana keseimbangan kita bernegara seperti ini? Di mana keseimbangan antara pemerintah dan rakyat kalau seperti ini? Sahabat, kita baru mendapat hadiah di akhir tahun, yaitu bahwa mulai tanggal 5 Januari 2025 akan berlaku 2 tambahan option dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor. Jadi ketika kita, masyarakat, akan membayar pajak kendaraan bermotor, akan ada 2 kolom tambahan baru, yaitu option. Ya, untuk daerah, katanya ini untuk daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 tentang pajak, bahwa akan ditambahkan setiap pembayaran pajak itu 66% untuk option daerah. Dan juga sama terhadap balik nama kendaraan bermotor. Yang paling berat sebetulnya ini adalah terhadap orang yang balik nama motor. Kalau membayar pajak, karena di dalam undang-undang katanya, ini silakan dicek nanti kalau saya salah, diturunkan pajaknya dari 2% menjadi 1,2%, artinya turun sekitar 0,8%. Jadi kalau pajak kendaraan bermotornya sekitar 2 juta, maka selama ini yang 2% turun jadi 1,2, maka akan ada potongan pengurangan sekitar 800.000 ya. Tetapi kemudian dari pajak itu akan ditambahkan lagi opsi baru 66% untuk biaya pajak ke daerah. Dan yang paling berbahaya ini sebetulnya tambahan ini adalah yang balik nama kendaraan bermotor, karena bebannya tetap sama karena dihitung dari nilai kendaraan bermotor. Nah, sekarang rakyat bisa apa dengan semua ini? Sudahlah tambahan iuran tapera, pensiun lah, BPJS lah naik, macam-macam pungutan yang akan dihadapi oleh rakyat. Belum lagi kenaikan PPN yang sampai hari ini, kalaupun Presiden menyebutkan itu hanya untuk berlaku barang mewah, tetapi tidak jelas yang dikategorikan barang mewah ini sekarang apa. Kalau kita melihat di mesin pencarian Google, kalau disebut di situ termasuk barang mewah, sabun-sabun cuci, sabun mandi, segala itu juga masuk sebagai barang mewah. Bahkan beberapa bumbu dapur kemasan yang botol itu masuk barang mewah. Nah, apakah itu juga akan dipajak 12% nanti PPN-nya? Ataukah hanya kendaraan mobil motor yang akan dipajak PPN 12%? Sampai hari ini kita tidak pernah mendapat penjelasan yang clear dari pemerintah. Coba Anda masuk ke akun Google, ya, mesin pencarian Google, ketik di situ PPN barang mewah. Apa saja barangnya, maka akan muncul termasuk di situ bawang saja masuk. Jadi negara kita semakin ruwet. Ini adalah pertanda secara nyata warisan Joko Widodo terhadap bangsa ini adalah kerusakan. Kalau Joko Widodo ternyata berhasil membangun Indonesia selama ini, membuat Indonesia maju ekonominya, apakah rakyat akan menanggung beban yang makin berat di 2025 seperti ini? Apakah pemerintah akan menanggung beban defisit anggaran yang sangat tinggi, dan pemerintah harus menarik utang di akhir tahun ini, dan juga akan menarik utang di tahun depan? Ini adalah indikator nyata kerusakan, kebobrokan, kehancuran Indonesia di tangan Jokowi 10 tahun. Jadi kalau ada yang masih memuji-muji Jokowi, kamu coba pakai akal Anda secara normal, secara sehat. Jangan berlebihan melihat orang. Lihatlah kenyataan bahwa sekarang rakyat dipersulit. Rakyat dibebani lebih banyak dengan pungutan, pajak, iuran, segala macam. Dan pemerintah sibuk memikirkan biaya untuk membiayai mereka. Sibuk memikirkan menambah pemasukan untuk membiayai pemerintahan mereka.
Rakyat dapat apa? Hanya saat ini dapat beban yang harus kita tanggung. Inilah hadiah yang akan kita terima dari cara berpikir kita selama ini yang memang menurut saya keliru.